Halo, halo, halo. Ini. Ah, ini harus suara sudah ada. Suara sudah ada. Tadi seperti ada. Tapi ya, halo semuanya. Selamat datang di Digital Racing League 2025. Kita memasuki race perdana kita di DRL ya. Jadi ya tadi setelah ada qualifying di hari kemarin untuk race pertama kali ini, kita sekarang akan masuki sesi race di Chang International Circuit dan juga Qatar. Seperti yang dilakukan di qualifikasi tentunya. Tapi sebelum kita memulai di Digital Racing League 2025, alangkah baiknya kita perkenalan dulu karena saya baru ada di sini bersama Lusen juga ada baru di sini sebagai komentator untuk DRL kali ini. Dan ya, halo semuanya, saya Ariel dan juga ada Lusen partner saya yang akan memandu jalannya balapan di DRL untuk race musim kali ini. Jadi semoga teman-teman semua betah yang menonton di sini. Halo TikTok, ini adalah pertama kalinya saya live di TikTok. Halo semuanya yang sudah menyaksikan dan juga datang kali ini. Ya, terima kasih guys sudah datang dan ya. Kita mungkin sebentar lagi akan langsung menuju race dan mungkin untuk teman-teman yang kemarin sudah nonton live qualifying-nya juga sudah melihat bagaimana para rider perform untuk mendapatkan posisi terbaik, untuk mendapatkan pole position dan tentunya untuk bisa menangkan race kali ini. Dan gimana nih, Lusen? Untuk kali ini kita akan langsung ada 2 race yang akan berjalan dan untuk total pembalapnya ada sekitar di 20 ya, 14 ya 20 Iya 19 20 atau benar. 20. Gimana nih, kita Ya. akan ada di Chang dan juga Qatar langsung. Kita sudah tidak asing ya tentunya dengan dua Iya. sirkuit ini di MotoGP dan ya sekarang kelasnya kita akan melihat ada kelas MotoGP dan untuk di DRL ini ada 2 kelas bisa kita sebut seperti itu, ada kelas pro dan juga kelas AM atau amateur, dan di mana ini tiap-tiap kelasnya itu ada di masing-masing tim. Jadi satu tim itu akan terdiri dari 2 kelas, di mana ada kelas pro dan juga kelas AM. Baik dari tim manapun itu semuanya akan terdiri seperti itu. Jadi nanti kita mungkin di gridnya akan bisa dibilang ada di split ya, ada dua kategori. Di pemenangnya kan ada 2 kategori ya pemenangnya berarti ya. Coba Om RD apakah benar seperti itu? Oh, tetap satu ternyata guys. Tapi ada 2 kategori. Jadi ya, uh, kita akan lihat langsung saja seperti apa nanti balapannya, seru apa. Tentunya tidak sabar kita tunggu. Mungkin Om Lusian ada sedikit uh, prediksi nih mengenai ya kita langsung ke mulai sirkuit pertama dulu deh di Thailand atau Chang International Circuit. Seperti apa nih kira-kira? Kalau menurutku sendiri sih Chang ya. Karena gimana ya? Chang tuh sirkuitnya juga ada satu lurusan yang mungkin dua lurusan yang sangat panjang juga. Dan ya biasa saya dan Ariel ya dari season kemarin juga yang kalau season kemarin sorry itu di platform sebelah. Di platform sebelah kita juga sudah lihat gimana kalau di Chang tuh sampai dari lap pertama sampai lap terakhir pun juga membuahkan apa ya battle-battle yang sangat meriah juga. Kita juga lihat yang lolos di turn 1 pun belum tentu jadi juara. Jadi kita lihat di sini juga DRL ini kompetisi yang baru dan untuk FIA juga ini kita pertama kalinya on cam sejak 2023 ya. Jadi ini rare banget ada wajah saya dan juga ada Haril di sini. Halo warga TikTok, gimana nih? Mari kita lihat komennya dulu deh Bang Haril nih. Ada King apa nih? Ya absen dulu kita Para absen sepuh, absen, para absen, sepuh, ya. ada para sepuh nih dari si siapa nih dari Broris, wah ada Broris, halo Broris. Kita absen dulu ya, kita absen dulu. Terima kasih yang udah join. Ini sudah ada Gilang Cabagus. Nah, ini Gilang Cabagus juga nanti akan balapan. Gilang tuh sama Ducati ya kalau nggak salah ya? Ya betul. Sama Ducati, ada Fadur juga nih, Rexamen harusnya. Ada Jens, ada Spicyfar, ada siapa lagi nih? Tadi udah banyak yang join. Sorry, baru absen sekarang guys. Ada Mang Pras, ada Bro Bali, ada Fester, terus juga ada Val, ada siapa lagi nih? Ada Ozinur, ini Gozi nih kayaknya Ozinur ya. Terus ada apa nih? Gimana bacanya? Zaki kayaknya. Ada Bro Bali lagi. Zaki. Ada Kondangken, terus ada siapa nih? Ada Islah kurang oksigen. Wah ini Om Islah tolong oksigennya diperbanyak. Lucu juga namanya. Ada siapa lagi? Tadi ada Floris juga, salah satu pembalap MotoGP digital yang cukup ini ya bisa dibilang sudah
cukup ternama lah di Indonesia nih. Terus ada siapa lagi nih ya? Sudah banyak yang bergabung, ada Juanda juga. Dan ya terima kasih yang sudah bergabung. Kita akan menyaksikan race untuk malam hari ini. Ada 2 track yang akan kita balap di sini bersama rider-rider kesayangan kita. Nanti kita akan lihat untuk starting grid-nya seperti apa. Mungkin untuk teman-teman yang menyaksikan qualifying sebelumnya sudah melihat dan sudah tahu akan ada siapa saja di posisi pertama. Yang start di posisi pertama siapa. Tapi ya seperti tadi Lucian bilang, di track 1 ini yang bisa dibilang tracknya high speed ya. High speed dan juga banyak tikungan tajam. Turn 1 ini tidak akan menjamin pole position lap 1 turn 1 itu akan jadi sangat berbahaya, apalagi untuk yang start di paling depan, karena ada kemungkinan bisa terjadi efek bowling dari belakang sana. Tapi semoga saja tidak ada kejadian seperti itu. Tapi ya harus sangat hati-hati untuk mengantisipasi turn 1 di lap 1 karena bisa sangat berbahaya. Tapi itu kembali kepada para rider bagaimana cara mereka mengatasi hal-hal tersebut. Dan kita berbicara soal Buriram ya, atau Chang International Circuit. Di sini kita memiliki total 12 tikungan. Bisa dibilang sedikit ya, segitu cukup sedikit karena memang didominasi dengan banyaknya lurusan, dimana dari main straight itu lurusnya sudah cukup panjang, lalu disambut lagi di straight kedua dari turn 1 sampai ke turn ketiga. Itu adalah salah satu straight terpanjang mungkin di beberapa track MotoGP, dan tentunya slipstream akan menjadi nilai yang sangat-sangat penting dan harus bisa dimanfaatkan oleh semua rider. Tapi tentunya nanti di flowing section dari sektor 2 ke sektor terakhir juga harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena di situ mungkin tidak terlalu tidak terlalu harus manfaatkan slipstream, tapi juga bisa menggunakan semua tikungan dengan sedemikian rupa untuk bisa melakukan overtake. Dan ya kita akan lihat saja bagaimana aksi-aksi dari para rider yang sudah kita tunggu-tunggu nih. Iya, betul sekali. Dan ini mungkin untuk baru ya, ini baru aja berlakukan di kompetisi Roda 2, sorry. Ini ada referensi lap, mungkin beberapa saat lagi kita akan kembali lagi, dan ini kita akan sajikan referensi lap untuk sirkuit Chang. Halo semuanya, Gilang Capagus di sini, dan selamat datang di tutorial atau reference lap Chang International Circuit. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke video gamenya. Oke, kita di sini tunggu dulu autopilotnya mati ya guys ya. Ini kita masih jalan ya, masuki tikungan 11. Autopilot udah mati. Oke, let's go. Kita prepare tikungan terakhir. Kita ambil agak lebar sih, biar apa? Biar exitnya makin kencang ya guys ya. Oke, kita sekarang exit corner terakhir. Tahan agar motornya tidak wheelie ya kan, tahan gasnya. Oke, kita masuk tikungan pertama, kita rem di garis yang pertama dari gigi 5 ke gigi 2, exit tikungan pertama, kita coba tahan lagi gasnya, biar apa? Biar nggak wheelie ya guys ya. Balik lagi, kunci dari Chang International Circuit ini adalah jangan wheelie cuy. Oke, masuk tikungan 3, kita di sini break dan turun dari gigi 6 ke 3 baru ke 2, biar apa? Biar roda belakangnya itu nggak ngelok ya guys ya, karena nanti kalau ngelok motornya malah nggak berhenti cuy di tikungan 3 tadi. Oke, kita next up masuk ke tikungan 4, dari gigi 6 kita turun ke 4 terus ke 3 balik lagi sama, biar apa? Biar nggak ngelok cuy. Oke, di sini tikungan 5 jangan lupa pakai banyak rem belakang cuy, karena di sini kalau nggak pakai banyak rem belakang bisa-bisa bagian depan motor itu terbebani cuy, nanti bisa offset ya guys ya. Oke, langsung kita sekarang udah ada di sektor 3, split sementara kita plus 100 ya guys ya. Cakep aja nih. Agak telat gua gasnya barusan, cakep. Kita masuk ke tikungan chicane atau S terakhir cuy, sebelum tikungan terakhir rapet aja kan sama apex, cakep di sini ya kan. Oke, kita prepare sih buat hard braking di tikungan terakhir dari gigi 5, kita langsung turun ke 2 hard braking, kita sliding motornya, jangan lupa di support rem belakang ya kan. Aduh, agak telat rem belakangnya, makanya lebar kayak gitu. Oke, kita di sini dapat lap 25603, cakep ya guys ya. Nih dapat nih top 30 global nih. Oke, sekarang kita langsung aja ke bagian settingan motornya ya guys ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini rem yang udah jelas kita pakai 355 karena Chang ini banyak hard braking ya guys ya. Ini untuk rem belakang kita pakai 220,
Untuk suspensi depan aku pakai sama yang punya Kamil, itu 17177. Untuk yang belakang aku pakai 71477. Kenapa dikurangin hardnessnya nggak kayak punya Kamil? Karena di Chang ini rawan wheelie guys. Hardness dikurangin itu bisa ngurangin wheelie ya guys ya. Terus di sini kita pakai ECU-nya 2451, anti wheelie-nya di 5 biar nggak wheelie cuy motornya. Terus transmisi aku dari gigi 1 sampai 6 nya pakai 3 standar, tapi final sama slipper clutch-nya di 7 dan 7. Biar apa? Biar akselerasi sama brakingnya itu lebih cakep lah. Terus ini untuk geometria kita pakai 1155 cuy. Ya, sekian mungkin untuk tutorial Chang International Circuit. Oh, belum. Ini untuk bannya di sini pakai soft dan yang belakang pakai medium cuy. Ini bisa digunakan juga buat di race ya guys ya, nggak cuma buat kualifikasi. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih cuy udah menonton. Bye bye. Oke, itu dia one lap preference dari Gilang ya, yang berhasil mendapat 125 dan juga akan start dari posisi terdepan ya, harusnya akan start di P1 dengan fast lap di 125,2 untuk qualifying kemarin. Jadi ya, mungkin untuk teman-teman dan juga untuk rider yang sedang bersiap tadi setelah melihat one lap preference-nya bisa mendapatkan lagi sedikit pencerahan mungkin ya, untuk bisa memanfaatkan semua track dan juga semua racing line serta semua yang bisa dimanfaatkan. Kita sudah melihat ada lobby di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan pemirsa semuanya. Kita sudah lihat para rider sudah mulai bergabung dan sesaat lagi kita akan memasuki grid untuk starting di Chang International Circuit Thailand, yang dimana tadi ya bener banget ya, banyak sekali momen-momen heartbreaking yang harus dilakukan dan tentunya pemilihan rem paling besar adalah opsi terbaik. Nggak tahu mungkin apakah ada yang pakai rem kecil, who knows. Ada yang berani kayak pakai berapa tadi 340. Sebenarnya kalau rem kecil itu bisa sih, cuman dia harus main heartbreaking banget gak sih kalau di sini. Jadi remnya Senin Kemis ya. karena kita lihat juga di turn 1 sama turn 3 nih, turn 3 ya, karena itu kalau kalian tahu itu kalau lurusan itu padahal kayak serong dikit itu dihitung belokan itu kalau dicang gitu. Nah itu turn 3 itu, apalagi turn 3 tuh, itu harus menggunakan headbraking yang sangat keras sekali dan kita tahu kalau misalnya terlalu gede juga bakal ngelok ban. Tapi kalau terlalu kecil juga itu kita harus pintar-pintar gimana caranya nge-headbrake. Atau dari rekomendasi gamenya mungkin karena juga dari gamenya juga menyediakan rekomendasi, tapi kadang kita rider juga main-main di istilahnya apa ya, kesukaan kita sendiri. Kita nyamannya di braking pakai apa itu, begitu Maril. Oh ini ada yang bilang aku 320 bang, gila pakai 320 meter. Di mana yang tadi Om Gilang aja pakai 355, ini Om Pester pakai 320, keren. Tapi ya itu dia dari one lap breakdown ya bersama Gilang. Dan kalau dari sepengalaman saya di nonton atau mengkomentatori beberapa balapan di Thailand ini, paling nanti tuh biasanya lap-lap akhir di turn-turn terakhir tuh bakal cukup mencekam kalau misalkan bisa memanfaatkan semua momen ya. Biasanya tuh di flow terakhir tuh di 5678 sampai 11 bakal jadi final battle. Dan turn 11 akan menjadi penentu, dimana mungkin kalau di real life-nya juga beberapa kali pembalap sering menggunakan momen setelah exit 11 lurus sedikit terus di turn 12 itu biasanya jadi apa ya, jadi sweet spot lah untuk bisa melakukan overtake. Mungkin kasusnya mirip-mirip sama kayak di Austria turn terakhir juga sama kayak gitu. Dan kita akan lihat saja bagaimana ke 19 pembalap kita, bisakah mereka menaklukkan track satu ini dengan total 19 rider yang tentunya akan saling berseteru atau saling membalap untuk bisa mendapatkan P1. Oke, apakah starting grid sudah ready? Kita akan lihat dulu. Dan ya, ini untuk hasil dari qualifying kemarin ya untuk di Thailand. Mungkin bisa bersama Mursen, silahkan. Oke,
Dan ini dia ada Gilang, mungkin kalau kalian tahu Gilang Cabagus ya ini ya. Gilang di posisi pertama dengan 125.218 dan nama yang gak asing ini ada Juanda 39 di posisi kedua dengan plus 0,266. Di sini ada sepertinya ada rider baru ya di sini ya. Ada siapa nih? Il Bestia di posisi ketiga dengan plus 0,667. Dan ada Vester di posisi keempat. Vester nih, ada Vester juga deh. Ada Marjan Gimang juga di sini posisi 5. Wow. Di kelas pro. Ini Ilbesta nih kelas AM nih, tapi dia ada di posisi 3. Semoga dia bisa push to the limit di race-nya nanti. Ada Mang Pras di posisi Mang Pras di posisi ke-6. Halo Mang Pras di 126787. Ada Aslam di posisi 7. Ada Zan 13 posisi 8 nih juga nggak asing. Zan 13. Ada Bro Bale posisi 9. ACY posisi 10 dengan Yamaha. Ada Yen Nagisa di posisi 11. Afrizal, wow, ini juga nggak asing. Afrizal posisi 12 juga. Di Putra juga ada 13. Zaxfin di posisi 14. Dan ini ada sayang sekali ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 rider yang mungkin belum bisa mengikuti kualifikasi. Dan lagi-lagi ini ada rider yang nggak asing juga. Ada Grebian Aza di posisi, nggak tahu di posisi berapa. Ada di mungkin rider kedua yang absen ada Didiu. Ada Rikat dan juga Bin Wilceng. Mungkin nih Bin Rosmerian nih mungkin di posisi terakhir nih. Bin will change. Gimana nih? Ariel. Betul sekali. Jadi ya, mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah lihat kami di platform sebelah, sudah pernah melihat juga beberapa pembalap di sini yang namanya sudah pernah membalap di beberapa event sebelumnya. Jadi, dan kami juga sangat-sangat senang untuk melihat rider-rider yang ada di platform ini. Jadi tentunya ada apa ya? Kami menunggu kejutan gitu. Apa yang akan terjadi di balapan-balapan ini karena kita nggak tahu akan seperti apa balapannya di race pertama di RL untuk MotoGP. Jadi ya, itu dia untuk starting grid-nya. Sekali lagi Gilang akan start di posisi terdepan dengan fast lap 125,2 dan juga ada dari kelas AM ya, yaitu Il Bestia tadi di posisi ketiga dengan 125,8. Iya, dan Jadi kayaknya ternyata nih, ini di komenan ini, gimana? Bang Ariel. Ini ada Il Bestia tuh ternyata Fadlur. Pantesan ada dia berada di posisi 3. Pantesan kok wah ini kayaknya kenceng nih orang baru nih. Wah keren kali nih. Ternyata si Fadlur nih. Waduh, ketawa di Fadlur. Il Bestia sedang menyamar. Oh gitu. Jadi Fadlur mengesampingkan ego RXMN-nya ya. RXMN-nya. Berganti menjadi Il Bestia. Oke lah, kita akan lihat saja keseruan yang akan kita saksikan sesaat lagi. RD sedang mengkondisikan starting grid untuk bisa segera dimulai. Jadi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan live, jangan lupa untuk di tap layarnya, di like juga, lalu di komen dan juga follow kami di DRL. Bisa langsung saja. Terima kasih sudah bergabung. Ini sudah banyak sekali yang menyaksikan. Dan ya kita sudah ada di track, bisa kita lihat di sebelah kanan layar sudah ada Chang International Circuit yang bentar lagi akan menjadi saksi, akan menjadi tempat siapakah pemenang pertama di event DRL atau Digital Racing League 2025. Akankah Gilang yang sudah mendapatkan pole position bisa mengamankan P1 atau mungkin akan ada rider-rider di belakangnya yang bisa merangkak naik untuk menyelesaikan race 1 di posisi terdepan. Oke, kita sedang menunggu untuk starting grid bisa dimulai. Sudah ada beberapa rider yang green light dan semoga tidak auto start ya, karena takutnya tiba-tiba mulai. Baik, kita sedang menunggu dulu untuk bisa kita mulai balapannya. Dan so far kalau ini entah kenapa ya, mungkin gua aja yang jarang lihat, tapi kita melihat semua sinyalnya bagus-bagus. Ada 1-2 mungkin yang kurang, tapi ini sangat-sangat rare aja gue lihatnya gitu. Sinyalnya pada bagus semua, and I like it. Iya, dan mungkin kita juga memakai ini ya, memakai engine yang dari mungkin dari sebelumnya, dan itu menurut saya juga ini sinyalnya bagus-bagus. Ini berarti memperlihatkan bahwa servernya juga ini bagus, karena di tahun-tahun sebelumnya kita lihat juga di kalau kita pakai engine sebelumnya itu sinyalnya walaupun sudah 1 tahun biasanya udah drop itu. Ini tumben banget, ini ada full sinyal semua ini. Ini mungkin servernya mungkin memang tidak ditutup ya dari developer gamenya juga, kita tidak berani bilang di sini. Ya, all in all, but we are in starting grid. Welcome to Chang International Circuit untuk race pertama Digital Racing League. Kita akan melihat siapa yang akan menjadi juara untuk pertama kalinya di race 1
dan langsung saja on the grid we go. Gilang Pro in the pole position bersama dengan beberapa rider di belakangnya, and red lights are out in 3, 2, 1 and we are off the grid. Gilang Pro start yang sangat-sangat mengerikan, wheelie yang tidak menguntungkan bagi Il Bestia atau Fadul langsungnya masuk dan it is turn 1 madness. Tapi nampaknya semua rider bisa berjalan dengan aman, it's still fine, tidak ada yang terjatuh, sangat-sangat magical sekali. It is a good one to see. Dan sekarang Mang Pras ada di posisi keempat, Gilang harus turun ke posisi ketiga, sedikit sundulan dari Mang Pras ke Gilang barusan. Dan kita lihat sekarang Il Bestia ada di posisi kedua bersama Juanda di posisi pertama. Oh, everyone going wide into turn 3 dan memasuki straight berikutnya. Akankah slipstream bisa dimanfaatkan oleh Gilang yang harusnya bisa naik lagi ke posisi pertama, but Faster yang nampaknya berhasil naik ke posisi kedua dari kelas Pro. Kali harus terjatuh untuk Faster. It is a bad luck untuk Faster dan down. Gilang pun nampaknya down and out. Gilang harus terjatuh, menghilangkan semua advantage dari pole positionnya dan sekarang turun ke posisi 12 bersama Faster yang juga turun ke 14. Dan ya, turn 1 madness yang nampaknya berhasil menjadi magical point barusan tidak bertahan lama dan memberikan korban di turn sektor 2 sektor ketiga. Iya, jadi sepertinya Mang Pras ini nggak asing nih, karena kita lihat juga dari helmnya dari Pedrosa nih, ini sepertinya nih Gozzi nih, dari ciri-cirinya nih Mang Pras nih. Waduh, kita kembali lagi dengan battle antara Mang Pras. Mungkin kalau Gozzi bener aja, mungkin Gozzi, Fadlur dan juga Juanda dan juga tadi ada Sylvester sempat di sana. Dan kita lihat di sini ada Marjan Gimang nih, Marjan Gimang yang kita lihat juga di event-event lain. Dia sudah sangat improve sekali karena dia sekarang berada di posisi ketiga di motor yang juga di motor 1000 cc di prototype class. Dan kita di sini ada Mang Pras yang ini tadi kita masih penasaran nih siapa Mang Pras di sini. Yang juga battle sangat ketat sekali dengan Marjan Gimang di sana, sangat melebar sekali Mang Pras. Sayang sekali di sana ada Zaxfin di posisi kelima juga yang sedang mencoba untuk mendekati Mang Pras, dan juga ada Aslam di posisi ke-6 nih Bang Aril. Dan tadi sayang sekali untuk Gilang harus terjatuh ke pole positor kita, dan juga ada si Faster juga yang tadi sudah sempat ke depan dan sayang sekali membuat kesalahan. Dan sekarang kita melihat juga Juanda yang sepertinya biasanya membuat kesalahan, dan kali ini di event di RL kali ini dia sangat konsisten sekali di posisi pertama bersama teammate-nya Il Bestia di posisi kedua nih. Ada tuh. Yes, dan nampaknya sudah dikualifikasi ada Ozzy. Sayang sekali Afrizal harus terjatuh nampaknya. Dan ini soalnya untuk Afrizal untuk sementara ini, dan kita sekarang berpindah ke Balai AM di kelas AM untuk posisi ke-6 bersama Ducati VR46, dan kita akan lihat apakah bisa Balai mendekat ke posisi kelima. Ada Aceh dan juga ada Zaxfin di posisi keempat. Gilang yang sekarang sedang perlahan naik lagi di posisi ke-8. Depan ada Mang Pras dengan selisih 0,017 dan berhasil langsung saja di overtake dengan sangat manis di turn terakhir, turn ke-12, going on itu lap ke-3. Nice one dari Gilang dari kelas Pro yang ya sayangnya harus kembali berusaha bisa mendapatkan posisi terdepannya setelah ya meskipun bisa berhasil start di posisi terdepan, tapi tidak menjamin untuk bisa ada di depan terus-menerus. Dan ya kita lihat sekarang di posisi ke-7 untuk Gilang di kelas Pro yang akan terus berusaha sampai lap terakhir. Wow, siapa itu? Nampaknya crash yang sangat keras, bisa sampai tiba-tiba di situ. sangat di luar nalar sekali untuk Faster yang sayang sekali sekarang harus terpental ke posisi ke-15 setelah barusan crash yang sangat besar. Untungnya tidak melibatkan rider lain ya, dan tadi motornya pun yang terpental ke seberang track itu bisa dihindari oleh Juanda dan juga Il Bestia di posisi pertama dan juga posisi kedua. Meski sektor kedua ada Mang Pras yang surfing long lap penalty keduanya. Ini harusnya sudah all serve, tapi ada kemungkinan bug long lap penalty masih hadir di game kita satu ini. Semoga aja udah mungkin bisa dicatat oleh Race Direction ya. Karena tadi kalau dari saya sendiri lihat Mang Pras sudah surfing di lap sebelumnya dan harusnya sudah dihapus satu long lap, tapi di sini masih 2 kali. Berarti ya sekarang di posisi ke-10 sama Yanagisa dari KTM Factory harusnya ini. Tapi ada balik KTM juga yang overtake yang agresif ya tadi kita lihat ya. Iya. Sayang sekali untuk Ian Nagisa tadi harus terjatuh, dan mungkin tadi sempat konteks sedikit dan mungkin low set ya kalau kita bisa bilang. Dari sisi luar gila sangat bagus sekali tadi dari sisi luar dari Aceh, dan di switchback oleh Aceh di tikungan pertama. Gilang ini masih mencoba untuk kembali ke posisi podium, mungkin masih bisa mungkin menurut saya. Dan kita lihat di sini Gilang dari sisi dalam oleh
ACY, Oh, nice. sangat bagus sekali dari Gilang dan di switchback lagi oleh ACY di sana. Gilang sangat sengit sekali dan ditutup kembali oleh Gilang di sana di posisi kelima. Sangat ciamik sekali dari battle kali ini dengan Gilang dan juga ACY yang kita lihat juga Gilang mencoba untuk kembali lagi di posisi terdepan. Dan kita juga melihat ini di komenan ternyata bukan Gozi konfirmasi bahwa dia tidak mengikuti seri ini. Dan sorry sekali Gozi karena ini rim balance Anda sekali ini. Dan kita lihat juga ada Zaxfin yang juga serve long lap penaltinya dan ya sepertinya memang bug dari gamenya karena kita lihat juga tadi Zaxfin sudah serve dan di sini masih tertampak long lap penaltinya. Dan Gilang kembali ke posisi keempat dan satu posisi lagi untuk memasuki ke posisi podium dan sepertinya kita lihat di map juga sangat dekat sekali karena kita lihat juga pace-nya Gilangnya sangat kencang sekali di sini di sirkuit Chang karena kita lihat juga tadi di reference lap dia juga sangat memahami sirkuit ini sangat paham sekali ya karena kita juga tahu dari Gilang juga bahwa di sini jangan wheelie karena itu kunci dari sirkuit ini agar Anda bisa cepat di ACY. Ya emang risk sekali ya untuk crash di track secepat ini memang sangat mereka kita tadi sudah lihat motor faster yang ke seberang track ada aja yang motornya harus terbang ke langit sana tapi ini memberikan peluang bagi Gilang lalu juga ada Marjan Bang Ilbes dan juga Juanda yang bisa terus memanfaatkan posisi terdepan sementara itu ada Aslam Pro di posisi ke-6 yang sedang berusaha untuk mengejar Zaxfin di posisi kelima dengan gap 1,8 cukup jauh tapi masih ada 4 lap tersisa untuk Aslam yang mungkin masih bisa mendapatkan posisi top 5 untuk sementara ini. Gilang Pro di posisi ke-4 fast lap sementara ini ada di Gilang dengan Ducati Factory-nya. Akankah dia bisa mengejar Marjan Gimang targetnya sementara ini untuk setidaknya bisa finish di posisi ketiga atau di dalam podium circle dan ya untuk 1 detik dengan 4 lap ini masih possible tapi untuk bisa mengejar ke Juanda nampaknya harapannya sudah mulai harus sedikit-sedikit dikurangi tapi everything can happen. Kita akan lihat sampai akhir lap nanti sampai ke checkered flag akankah Gilang bisa mendapatkan posisi pertamanya kembali atau harus merelakannya ke Juanda. Zan 13 sebentar bersama KTM di posisi ke-7 ada Mang Prax di belakangnya menghantui dengan cukup baik di 0,5 detik bersama Honda yang sekarang ada di posisi ke-8 untuk 15 rider yang sekarang sedang membalap. Gilang kembali lagi ada di main straight sekarang masuki turn ke-1. Nice entry. Very fast entry, tapi nampaknya Marjan juga punya pace yang cukup baik. Ada sedikit pilih yang dimana akan ada sedikit pengaruhnya di straight, tapi nampaknya sudah berhasil kabur 0,2 sekarang antara Gilang dan juga Marjan going on to turn 3. This Gilang closing in going wide, sayang sekali nampaknya breakingnya hampir sekali agak tadi telat ya, hampir sekali menyentuh motor dari Marjan yang sekarang ada di posisi ketiga. ya dan kita lihat juga sepertinya sudah ada tanda seru di sana untuk Gilang dan mungkin 3 second penalty untuk nanti di akhir balap dan kesempatan satu-satunya dia adalah untuk overtake Marjan di sini di sisa 3 lap lagi di sini. Dari sisi luar Gilang Marjan sepertinya sangat improve sekali di tahun ini ya, di tahun 2025. Kita lihat juga di sini dia menggunakan Ducati sangat enjoy sekali di sini battle bersama Gilang yang dimana kita juga jarang sekali melihat Marjan berada di posisi terdepan dan kali ini dia langsung berada di battle antara legend ya kalau bisa kita bilang di sini bukan legend sih ke player yang mungkin bisa kita bilang sangat antusias karena kita lihat juga ada Gilang dan juga Juanda yang Gilang dari di dalam di sana. Kita lihat juga bahwa Gilang masih mencoba untuk defense di sana yang dimana posisinya barusan saja dia dapat dan dia harus mencoba kabur dari Marjan sekitar 3 detik agar dia bisa tetap berada di podium. Dan kita kembali lagi bicara bahwa Gilang ini juga dengan Juanda kemarin hampir saja lolos ke Global Series karena mereka berada di posisi 5 besar di Global Series dan kita lihat di sini juga Juanda yang masih nyaman-nyaman saja berada di posisi pertama diikuti oleh teammate-nya di sana di posisi kedua dengan motor yang sama yaitu Aprilia dan benar saja di sana 86. Ini dia Fadlur di posisi kedua ini El Bestia. Kita lihat di sini masih mencoba untuk mengejar teammate-nya atau mungkin memang ini adalah strategi dari Aprilia antara Juanda dan juga Gozi Gozi. Di sini ada El Bestia atau Fadlur di sini di posisi kedua. Yes, nice run dari El Bestia sementara yang menjadi anomali kelas AM ya di antara 8 atau 7 pro rider di
yang ada di papan atas sementara ini. Dan sementara itu Gilang masih berusaha untuk mengejar. Sayangnya dari Yen Nagisa harus terjatuh, kita barusan lihat. Dan ya untuk Gilang ini masih punya PR yang cukup banyak. Mungkin PR sudah bukan untuk mengejar posisi kedua ataupun posisi pertama, tapi untuk bisa kabur sejauh mungkin dari Marjan yang sekarang gapnya pun ada di 1,1, 1,2. Karena Gilang ini kemungkinan besar punya time penalty ataupun long lap penalty yang belum berhasil dilakukan. Tapi kemungkinan besar sih long lapnya tadi gua nggak lihat ya apakah dia sudah serving long lap atau belum. Tapi kemudian ada time penalty yang bisa menjadi bumerang untuk dirinya jika tidak finish 3 detik atau lebih di depan Marjan yang sekarang di posisi keempat. Kita masuki satu lap sebelum lap terakhir di Balai dari kelas TM di posisi ke-9. Di belakang juga ada satu dari VR46 timnya yaitu Vester di posisi 9 dan juga posisi ke-10. Apakah kedua teammate ini akan saling membantu? Tapi nampaknya tidak. Vester going on into the fast slipstream dan akan masuki turn ketiga dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Akankah Balai bisa memanfaatkan breaking point-nya? Tapi belum, nampaknya masih terlalu jauh. But it is Balai di inside not yet, masih bisa ditahan oleh Vester yang sekarang berhasil naik ke posisi ke-9. Aceh sementara itu di posisi ke-8 di depan kedua VR46 yang makanya jaraknya masih cukup jauh, still okay, but harus berhati-hati bersama Yamaha-nya. Tadi ada komen Yamaha semakin di langit katanya. Yamaha semakin di langit. Oh, ini ada Bang Toha ini di komenan ya. Halo Bang Toha. Semoga lancar ya live-nya ya di kedepannya ya. Selamat datang dan selamat bergabung. Juga selamat menyaksikan di sini kita menyaksikan race yang sangat bagus sekali. Di sini ada tadi battle antara Gilang dan juga Aceh, dan juga di sini ada Vester yang sepertinya juga sama dengan Gilang merangsak naik dari posisi terakhir tadi sepertinya ya Ariel ya. Tadi dia battle dengan teammate-nya, sekarang berada di posisi ke-9. Battle untuk berada di posisi terbagusnya mungkin di race kali ini. Karena tadi kita juga sempat lihat di awal-awal balap dia sempat berada di posisi podium, namun sayang sekali harus crash tadi di lap pertama tadi Ariel. Now kita bersama Juanda di turn ketiga. This is the last lap untuk Aprilia Rider kita dan juga semua rider yang ada di grid kali ini. Ada Juanda juga Ilbestia. Akankah dua Aprilia ini bisa mengunci kemenangan perdana dengan Aprilia 1-2? Kita akan lihat sesaat lagi. Memasuki turn keempat. Oh, ada sedikit wheelie nampaknya di entry untuk Ilbestia with this Aprilia, and it is a nice one. Sektor kedua berhasil diselesaikan dengan sangat-sangat baik. Gilang semakin mendekat di 1,4, tapi nampaknya waktu tidak akan cukup untuk Gilang bisa kembali lagi ke posisi terdepan. Hanya bisa menyaksikan dari posisi ketiga setelah apa yang dia usahakan di qualifying session sebelumnya. Juanda masuk di sektor terakhir bersama Gilang yang sekarang di posisi ketiga. Akankah bisa Juanda finish? Apakah sudah cukup aman di satu detik? Bisa kita lihat ini dia Juanda 39 dari kelas pro memasuki straight terakhir di antara 11 dan juga 12. Very very nice, it is going on untuk Juanda 39 masuki turn terakhir. Where is Aprilia? First win in the RL. This is Juanda from Aprilia and it is 1-2 for Aprilia from Juanda and posisi di mana crash di turn terakhir akan dia bisa main posisi 4 tapi harus turun ke posisi kelima. Disalip oleh Zaxfin dan juga Aslam, langsung saja rage quit. Sayang sekali untuk Marjan setelah usahanya yang berusaha dari tadi bisa ada di top 4, top 5, tapi nampaknya harus berakhir di turn terakhir tanpa ada pun sedikit pun. Sayang untuk Marjan, kesalahan yang sangat-sangat fatal di lap terakhir dan ya habis untuk Marjan. Gilang harus berakhir dengan sangat-sangat pahit dan ya tadi pun memutuskan untuk keluar dari balapan. And that's it untuk race kita kali ini. Juanda 39 dari kelas pro berhasil menangkan race pertama bersamaan juga dengan teammate-nya dari Aprilia yaitu Ilbestia yang finish di posisi kedua, serta Gilang yang berhasil naik kembali setelah tadi terjatuh ke posisi ketiga dengan fast lap di 125,6. Lalu ada Zaxfin di posisi keempat, ada Aslam di posisi kelima, Mang Pras di posisi keenam, lalu ada Aceh di posisi ketujuh. Ada Vester untuk posisi ke-8 dan nampaknya Zan berhasil naik ke posisi 9 dan ada Balek menutup top 10 di posisi ke-10. Dwi Put ada di posisi ke-11, lalu kita lihat lagi ada di posisi ke-12 ada Marjan Gibang yang sayang sekali tadi harus crash di akhir. Ada Frizal Dideo dan juga Ian Nagisa yang nampaknya tidak berhasil menyelesaikan atau tidak berhasil sampai ke garis finish. Dan itu dia Lusen race pertama kita. Oh tadi ada Fagaming, thank you. Ada Sand Heart dan juga apa nih? Sand Go Popular. Oke, terima kasih guys.
Ya Lucian, itu dia race pertama kita yang berhasil dimenangkan oleh Juanda. Juanda ini memang ya tadi Lucian juga sempat bilang Juanda adalah salah satu rider yang berhasil mendapatkan apa namanya? Fast start Global ya Series. atau ya Global Series, opportunity untuk bisa ke Global Series. Jadi memang kecepatannya tidak diragukan lagi sebenarnya. Dan ya terbukti sekarang berhasil finish di posisi pertama untuk race pertama kita dengan sangat-sangat luar biasa. Meskipun di lap 1 lap 2 agak banyak pertarungannya, tapi nampaknya dari lap 2 onward sampai terakhir dia berhasil keep on the pace, lalu juga berhasil defense dari Il Bestia teammate-nya sendiri. Tapi tentu pasti mereka tidak akan saling kasih posisi ya. Tapi ya ternyata berhasil dengan sangat-sangat solid untuk bisa finish di P1. Once again, Juanda sangat luar biasa sekali berhasil finish P1 untuk race pertama kita. Iya, dan kita juga lihat di sini ada di komen ya ada Ozinur nih, Gozinur nih sepertinya nih. Ben ya podium Anda ya, Anda ya. Anda sudah podium berkali-kali ya, Anda ya. Dan sini ada Yen sempat-sempatnya disconnect. Oh, sepertinya ini Marjan Gimong disconnect tadi. Wah, di tikungan terakhir lagi. Aduh, Marjan Gimong sayang sekali. Ini bagaimana RD akankah dia masih terhitung lap terakhir, karena kita juga tahu kalau misalnya di sport ya biasanya 90% lap itu biasanya kehitung ya. Kalau nggak tahu nih, kalau di sini gimana RD, apakah terhitung mungkin di posisi terakhir mungkin kali ya? Tetap gak dapat poin kayaknya. Oh mungkin kalau ada 15 rider, mungkin kalau 14 rider dia masih mendapatkan 1 poin mungkin kali, kalau misalnya dia mendapatkan kesempatan dari RD mungkin 90% itu ya, 90% lap distance mungkin. Dan kita juga tadi lihat tadi kasihan sekali Marjan Gimong di lap terakhir, karena saya tadi sempat kaget tadi ketika melihat si Gilang. Iya, karena kita lihat tadi ada Gilang mencoba untuk mendekati Fadlur, dan ternyata di belakang ada motor Grace ini yang langsung lurus saja langsung di tikungan terakhir tadi. Aduh, Marjan, sayang sekali untuk Marjan Gimong. Sabotase katanya di komen. Sabotase. Ya tapi ya jadi itulah yang terjadi di race kita untuk race pembuka untuk Digital Racing League 2025. Tadi juga kita banyak sekali menyaksikan beberapa motor yang terpental ya. Ada tadi dari Vester yang motornya sampai ke seberang track, lalu juga ada dari ACE. Tadi ACE motornya Yamaha yang Iya, betul. Dan ya diakhiri dengan Marjan yang nampaknya ternyata disconnect ya, sayang sekali disconnect. Dan disconnectnya di turn terakhir itu benar-benar kalau orang tuh udah sakit hatinya kayaknya sampai besok mungkin masih kepikiran dan kebawa mimpi nanti pas tidur. Tapi ya semoga saja di race kedua yang saat lagi kita akan saksikan di Qatar ini tidak akan disconnect lagi bagi Marjan. Kayaknya turn terakhirnya juga bakal kurang lebih vibes-nya sama. Setelah short straight akan tikungan tajam. Kita akan lihat saja lah untuk Qatar setelah ini akan seperti apa. Tapi sekali lagi Juanda, Il Bestia dan juga Gilang berhasil menutup top 3 dengan sangat-sangat baik untuk race pertama di Chang International Circuit, dan sesaat lagi kita akan memasuki race kedua di Qatar atau di Lusail. Jadi ya, itu dia untuk race pertama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Kita akan memasuki race kedua sesaat lagi. Jadi untuk semuanya yang sudah menyaksikan, jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus. Jangan lupa untuk follow kami di DRL, dan juga jangan lupa untuk like, dan juga untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Kita akan memasuki race kedua di Qatar sesaat lagi. Jadi stay tune terus. Kita akan break dulu sejenak untuk sekarang ini. Kita akan ketemu di Qatar sesaat lagi.
Oke, kembali lagi di Digital Racing League 2025 round pertama dan kita akan memasuki race kedua sesaat lagi di Qatar. Setelah tadi kita menyaksikan di Chang International Circuit Thailand ya, di mana Juanda berhasil mengunci kemenangan perdananya untuk DRL kali ini. Dan juga diikuti oleh teammate Aprilianya yaitu Ilbestia, juga ada Gilang yang berhasil finish di top 3. Meskipun mungkin masih tidak senang ya setelah dia berhasil pole position, tapi tidak bisa menggunakan semua advantage-nya dan pada akhirnya harus puas finish di posisi ketiga. But all in all, race 1 sudah selesai, kita lupakan dulu, mungkin Riders yang lebih melupakan race pertama dan fokus untuk memasuki race kedua di Qatar yang mungkin sudah tidak asing bagi semua yang menyaksikan MotoGP baik di gamenya maupun di real life. Ini adalah salah satu sirkuit yang mungkin udah lama banget digunakan dan sudah menjadi sirkuit yang menempel sebagai sirkuit pembuka, meskipun di tahun ini ya kalau nggak salah tidak jadi sirkuit pembuka karena sedang renovasi di MotoGP betulannya, tapi ya sudah tidak asing lah dengan Qatar. Dan setelah kita akan memasuki grid untuk Qatar, tapi sebelum itu kita berterima kasih kepada Master Printing selaku sponsor di DRL kali ini. Lalu juga ada beberapa nama yang sudah mendukung berjalannya DRL 2025, ada di sebelahnya itu ada Sylvester, ada Pascal Tio, ada Toha Main Game dan juga ada Fata. Jadi sekali lagi terima kasih untuk sponsor dan juga untuk rekan-rekan yang sudah mendukung berjalannya DRL. Semoga kita bisa memberikan semua yang terbaik di stream dan juga di balapan-balapan kali ini dan juga balapan yang akan datang. Oke Lucian, kita akan masuki Qatar saat lagi, salah satu track yang sering ya pasti sering kita lihat lah karena ini adalah track di event-eventnya MotoGP gitu, jadi sudah tidak asing pasti. Gimana nih kalau Lucian menanggapi track malam satu ini nih? Track malam satu ini. Yoi. Mungkin baru kita lihat ini ya malam ya, karena kalau lihat juga di ini mungkin DRL karena masih baru ya, kita bahas ke event yang lain ya yang memakai game ini ya mungkin ya. Kita juga lihat bahwa Qatar ini sendiri terakhir kali kita lihat siang di seri Moto3 itu ya. Siang, dan kita lihat juga Juanda tuh. Juanda battle sama Gozzi ini. Di sini kita lihat tadi Juanda sudah mengantongi kemenangan 1. Akankah dia mengantongi lagi di kemenangan di sini nih di sirkuit malam? Mungkin kita juga tidak tahu karena kali ini malam ya. Jadi sangat berbeda dari kemarin yang siang, dan kita juga lihat di seri yang lainnya juga ada juga bahkan 3 kelas juga di sini malam itu juga battle semua dari mungkin 3 lap terakhir mungkin, karena kita lihat juga di lap pertama itu sangat rider juga sangat jauh dan tiba-tiba mendekat di lap terakhir nih. Mungkin karena suhunya di Qatar panas dan tidak ada hujan ya mungkin ya kalau di game ya. Mungkin karena panas juga, mungkin boros ban atau mungkin rider juga ada yang menyimpan ban dan akhirnya di akhir-akhir juga melesat. Dan kita lihat juga di sini juga untuk power juga sangat penting juga sekali karena lurusan Qatar ini juga jauh sekali nih Haril. Karena kita lihat juga di karena di tikungan terakhir nggak kayak di Chang nih, tikungan terakhir kalau Chang langsung finish tuh. Nah kalau di Qatar kita harus sprint dulu tuh. Nah, ya, benar. Gimana nih Haril? Ya itu mungkin akan jadi momen ya untuk ya, apalagi kalau nanti di akhir-akhir tuh bisa saling tempel sampai tikungan terakhir, itu bisa jadi momen mungkin jadi tanda kutip foto finish yang akan di dulu tuh siapa ya yang finish itu? Lorenzo kalau nggak salah ya. Lorenzo sempat kalau nggak salah finish yang sangat cepat dan pakai slipstream, jadi ya mungkin akan terjadi atau mungkin battle-nya akan di beberapa tikungan lain. Tapi sebelum kita memasuki live race, kita akan lihat dulu one lap preference di Qatar untuk kali ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Bro Pale di sini. Jadi kali ini saya akan melakukan lap preferensi di Qatar. Mungkin ini tidak terlalu cepat-cepat juga ya, yang penting mungkin teman-teman bisa mengikuti racing rate saya ya seperti apa. Oke, langsung aja kita masuk ke tracknya. Oke, lurusan di sini seperti biasa ya. Kalau saya gaspol aja, kalau gear itu bebas aja. Kalau di sini saya mencoba untuk RPM-nya dinaikin. Brembo di sini remnya, titik breakingnya di situ. Oke, langsung ambil kanan di sini. Ambil apexnya. Kalau saya di sini mencoba untuk mengikuti apex ya teman-teman ya. Breaking pas buat apex. Oke, ambil lagi di sini exit cornernya di sini. Ambil lagi. Saya selalu mengikuti indikator tikungan teman-teman. Ini breakingnya pun saya sesuai indikator.
Aduh, sedikit lebar, sorry. Exit corner di sini coba ambil lagi. Apexnya ambil lagi di sini. Di tikungan 6 saya leading dikit di indikator. Ambil lagi. Oke, mantap. Exit corner RHD-nya di sini saya nyalain. Brakingnya lebih dikit. Nah, pas banget curb di sini. Kalau tikungan 7 langsung ambil lagi apexnya. Kalau bisa pepetin terus, langsung bawa keluar. Apexnya masuk lagi. Ambil lagi apexnya. Di sini saya mencoba mengikuti indikator ya. Langsung tikungan 10. Ambil lagi exitnya di sini. Tikungan 11 ini ya, panjang banget exit corner. Langsung braking di sini gear 3, masuk ke gear 2. Ambil lagi apexnya. Exitnya kalau bisa ambil lagi gear 3 langsung. Apex lagi. Exit corner. Tikungan 14 saya ambil dalam. Exit lagi, RHD saya nyalain, braking di sini. Oke, mantap. RHD on di sini. Gear 3, gear 4, saya tahan gear 4 di sini, langsung gear 3, gear 2. Oke, langsung ambil dalam. Apex dapat, RHD-nya langsung di sini. Gaspol di sini. Oke. Dapat berapa kita ini? Segitu teman-teman ya. Kebetulan saya dapat 150.586 teman-teman. Nah, itu dia tadi lab reference Qatar dari Bro Bale ya. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman juga ya. Oke. Sekian dari saya. See you guys. Oke, itu dia one lap reference dari Bro Bale di Qatar, yang dimana ya kita lihat ini salah satu track yang punya kecepatan di main straight, lalu juga ada di exit turn 10 menuju 11 dan juga 12. Tantangannya biasanya ada di 12, 13, 14, itu 3 kali right hander, 3 apex yang berbeda, tapi semuanya harus bisa flowing dalam satu motion bisa dibilang gitu. Jadi mungkin akan ada tantangan di situ. Dan gak tahu di curb 2 GP24 ini apakah curbnya masih stable dulu atau enggak. Soalnya setahu saya waktu di 2122 2122 itu curb turn 12 sampai 14 tuh curb luarnya tebal-tebal. Jadi kalau masuk sana langsung motor tuh kayak oleng banget kerasanya. Mungkin itu adalah tantangan terberatnya, dan juga turn 6 biasanya jadi spot yang sering kali beberapa rider itu akan saling tumpuk di sana karena tikungannya tajam, hampir berapa derajat tuh segitu, 45 mungkin ya. Dan ya mungkin turn 6 akan jadi spot yang sweet buat overtake, tapi harus hati-hati juga. Dan juga di situ adalah spot untuk long lap penalty. Dan untuk sisanya mungkin ya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, apalagi di chicane 89 itu biasa jadi enak banget buat overtaking. Oke Lucian, kayak gitu untuk one lap preference ya. Gimana nih kira-kira untuk dari Lucian sendiri mungkin mengenai Qatar nih, gimana nih, ada pendapat tersendiri nggak? Woi, suaranya kembali. Mungkin Nah, kita itu bakal dia. lihat keseruannya di kali ini di kelas prototype ya mungkin ya, karena kita lihat juga di event-event sebelumnya yang menggunakan kelas prototype juga lama banget itu di awal-awal tahun kemarin. Dan kita lihat juga di sini 3D-nya baru ya di Qatar ya, mengikuti F1 mungkin karena dilihat dari bangunan arsitekturalnya juga yang dimana pitnya juga berubah, udah bukan yang kayak dulu lagi. Biasanya kan dulu kan ada jebatannya tuh yang di setelah tikungan terakhir, sekarang udah nggak ada. Jadi mungkin tadi dan curve-nya yang di tikungan terakhir, karena saya juga mengikuti kompetisi di awal-awal dulu, itu juga saya juga ngikutin di Qatar juga itu ya sedikit lebih landai lah mungkin lah Haril, gak kayak dulu. Oh dulu tuh beneran kayak polisi tidur tuh. Kalau nggak salah ya dulu inget ya tuh 2023 waktu yang di MI itu kan saya kan battle tuh sama si siapa Mike Loss tuh kalau nggak salah tuh dulu tuh. Nah di situ kebanyakan rider di tikungan-tikungan yang ke kanan itu ketika habis yang kanan ke kiri jauh itu mereka pada ngelebarin diri karena mereka nyelamatin diri mereka lebih baik lebar daripada jatuh di situ. Jadi di sini sudah aman, jadi rider bahkan bisa apa ya, bisa memaksimalkan
tire-nya di situ juga. Jadi bisa nginjek di situ, nginjek curb-nya buat maksimalin time. Dan tapi juga harus hati-hati karena kita tahu juga ya bahwa di game satu ini, game kesayangan kita nih, kalau nginjek curb tuh harus hati-hati ya karena kalau battle di curb tuh waduh bahaya banget itu. Jadi gitu sih Ariel, kalau misalnya menurutku Qatar ini di 24 nih mungkin baru ya. Karena kita juga belum pernah lihat di streaming gimana di kelas prototype ini sendiri. Oke, jadi seperti itu. Sesaat lagi kita akan masuki grid untuk Qatar. Tadi ada klarifikasi dari Marjan, katanya dia kehabisan bensin di Thailand. Jadi dia nanya tuh, boleh bawa bensin nggak katanya. Ya, harus jadi clutch tadi, aduh. Ada yang jawab boleh campur etanol 50%. Hey, jangan bawa etanol ke sini. Udah ya. Oke, kita akan masuki grid saat lagi. Apakah sudah ready Pak Erdi? Oke, nampaknya ini dia sebelum kita masuki starting grid. Ada hasil dari qualifying di di Jumat kemarin, sorry. Di mana Juanda akan start di posisi terdepan. Juara kita di race pertama barusan yang finish di P1 tentunya. Akan start di posisi terdepan. Gilang ada di posisi kedua dan juga Fester mengisi top 3 untuk starting grid. Di row kedua ada Aslam, Marjan Gimang dan juga Zaxfin dari kelas pro, di mana masing-masing ada di 149 sampai 150. Lalu Mang Pras start posisi ke-7, ada Aceh di posisi ke-8, juga Ilbestia di posisi ke-9. Nah, ya, akankah Ilbestia yang tadi finish di posisi kedua bisa merangkak naik ke posisi atas ya, karena startnya cukup ada di belakang di posisi 9. Pro Bali start di posisi ke-10, Zan 13 di posisi 11, lalu juga Yen Nagisa di posisi 12, ada Afrizal untuk posisi 13 dan juga Dwi Putra di posisi ke-14. Di mana untuk 4 rider sisanya itu tidak mencatatkan waktu atau tidak start ya. Dwi Putra juga nampaknya tidak setting lap meskipun kemarin ada di qualifying. Dan itu juga starting grid kita pada malam hari di Qatar yang saat lagi kita akan saksikan sebentar lagi. Nah, ini dia sudah ada di track dan juga para rider nampaknya sudah mulai bergabung, tinggal kita tunggu untuk ready saja. Ini ada siapa lagi nih? Ada side info jeda berapa menit? Sebentar lagi kita udah masuk grid. Kita tinggal tunggu aja untuk ridernya ready up semua sebelum memulai balapan. Ini kenapa jadi pada ngomongin bensin kalian semua? Jangan lupa untuk follow kami di DRL, juga jangan lupa untuk tap layarnya, like dan juga share stream kali ini supaya kita semakin banyak yang nonton. Juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari awal. Kita sudah masuki race terakhir untuk round pertama. Jadi this is it, the final race untuk round 1 di race kedua Qatar Lusail International Circuit. Ada siapa lagi nih tadi nih? Udah nih tap layar nih guys. Ayo guys, tap layar guys. Kita naikkan ini ya, naikkan insight-nya di DRL nih biar makin terkenal juga untuk komunitas mungkin e-sportnya Indonesia di bagian motorsport ya. Ya semoga ada lebih banyak yang mendukung kita di bagian motorsport ini, karena kita tahu juga bahwa penggemar MotoGP juga atau motor roda 2 ya di Indonesia tuh sangat tinggi sekali, dan semoga dengan tap kalian nih sangat membantu sekali kita di dengan event-event kita lah biar bisa lebih diketahui orang-orang. Nah, ini juga guys, kita masih menunggu para rider, dan ini dia Ariel. Kita lihat nih gantian nih Juanda dan Gilang ini. Juanda di pole tadi. Dan kita lihat Gilang posisi 2 dan Fester di posisi ketiga. Wow, udah mulai nih. Silakan Ariel. Oke, this is it untuk Qatar race kedua DRL di round pertama. Ken Juanda make it setelah finish di race 1 di Thailand. Akankah dia bisa finish di posisi pertama untuk kedua kalinya, atau Gilang yang akan melakukan redemption setelah apa yang ia lakukan di race pertama? Kita lihat sedikit wiggling dari Juanda. Red lights are on. Can he make it? And off the grid we go. This is Juanda starting yang cukup baik. Rocket start tampaknya dari Fester yang berhasil naik ke posisi pertama. Masuk di turn 1. It is a whole pack. Di turn 1 nampaknya ada yang mengambil jalur luar dari Honda Rider, dan sekarang kita lihat Fester nampaknya berhasil mengamankan posisi pertama. Zaxfin Pro nampaknya menjadi korban pertama di Qatar untuk malam hari ini, turun ke posisi 14 untuk Zaxfin. Fester sementara itu ada di posisi ketiga untuk sementara setelah berhasil naik ke posisi pertama. Aslam Pro yang sekarang ada di P1. Nice run dari Aslam. Nampaknya ada Zan 13 yang harus terjatuh di belakang sana. Kita lihat satu KTM yang harus terjatuh. Going wide nampaknya untuk Marjan Giwang di posisi ke-8. Fester di posisi kedua mengejar Aslam di posisi pertama. Going to the left-hander turn 6. A nice well executed dari Aslam, juga Fester going wide di belakang sana. Banyak rider yang
kontak nampaknya ada Martian dan juga Gilang di posisi 8, posisi 9 Yamaha Rider kita. ACY di posisi ketiga mempertahankan posisi kita dari Juanda yang nampaknya mengambil inside line, harus berhati-hati, cukup agresif barusan dari Juanda. Ilbestia dan juga ACY di posisi 3, 4 dan juga posisi kelima. Whatever it takes untuk semua rider, tapi tetap kembali lagi clean race harus bisa diupayakan, jangan sampai ada yang terjatuh karena terjadi kontak. Iya betul sekali, dan kita lihat di sini switchback antara Fadlur dan juga dengan Ilbestia. Terbiasa Fadlur, mungkin saya sebut Fadlur aja kan. Ada Ilbestia di sini dengan Juanda yang juga sepertinya mengikuti Juanda ya untuk sebagai reference lap di sana. Dan kita di sini Gilang lagi-lagi membuat kesalahan dan harus terseksek di belakang untuk mengembalikan posisinya kembali ke depan. Dan kita lihat di sini Vester tadi kita lihat juga di awal-awal lap tadi di beberapa sektor pertama dia sangat-sangat main aman, karena kita lihat ketika ada rider di dalam dia langsung menegakkan motor agar tidak terjatuh, dan dia mungkin mengincar kemenangan di sini di Qatar. Kita lihat di sini ada Aslam di posisi pertama dan juga Juanda yang sudah berada di posisi kedua lagi, karena kita lihat juga tadi dia sempat turun posisi banyak sekali tadi di lap pertama. Dan kita lihat di sini battle antara Vester dan juga Ilbestia di posisi ketiga dan juga keempat, dan di sini ada juga dengan sama-sama Aprilianya Aslam dan juga Juanda di antara posisi 1 dan juga posisi kedua. Juanda dari posisi luar tadi untuk mengovertake Aslam tadi di tikungan ketiga, sangat ciamik sekali dari Juanda, langsung saja melebar jauh tadi untuk Juanda meninggalkan Aslam di posisi kedua. Dan akankah Sylvester atau Vester di sini di posisi ketiga untuk mengejar Aslam di posisi kedua, mengikuti jalannya Juanda yang berada di posisi pertama untuk mengejar Juanda. Vester lagi-lagi rivalnya Juanda berada di posisi pertama. Vester masih mencoba untuk mendekati Aslam, dan kita lihat di sana di belakang Fadlur dibabat habis-habisan oleh Gilang. Oh, sentuhan tadi antara Gilang dan juga Fadlur di sana. Langsung saja Gilang dengan santai saja mengovertake Fadlur, karena Fadlur juga tidak ingin keras membuat kesalahan yang bisa membuat negatif untuk dirinya sendiri. Dan juga kita lihat sini Gilang masih mengejar untuk Vester dan juga Aslam untuk memasuki podium sekali lagi di sini di DRL di round pertama di race kedua di sini. Juanda Kesalahan setelah race pertama kemenangan lama ini Arila. Aduh, lagi-lagi Juanda membuat kesalahan lagi nih, aduh. Benar sekali, dan seperti yang gue prediksi tadi ya, 12, 13, 14 ini, dan tadi ya Juanda nampaknya mendapatkan bad luck di entry 12, harus terjatuh untuk Juanda, dan sekarang jatuh ke posisi ke-9. Aslam mendapatkan benefit yang sangat-sangat luar biasa di posisi pertama, tapi tetap harus bertahan dan juga harus hati-hati karena ada Vester yang semakin dekat di slipstream. It is going to be a tight one untuk Vester nampaknya glitching di sana. Kita lihat Vester di posisi posisi kedua naik turun, dan Aslam nampaknya berhasil dengan tenang bisa mengantisipasi itu semua. Apakah itu terlihat di Aslam kita nggak tahu ya, tapi yang jelas kita lihat Vester barusan menggunakan jurus glitching yang sangat-sangat mengerikan, dan Gilang mendapatkan posisi kedua dari Aslam yang mungkin sedikit terkaget barusan melihat ada Vester yang tidak bisa ditebak itu gitu. Tapi ya sementara itu top 3 kita Vester, Gilang dan juga Aslam di posisi 2 dan juga posisi ketiga. Ada Ilbestia di posisi keempat sedang mengintai untuk bisa mendapatkan momen yang cukup manis dari ketiga rider di depannya yang mungkin saja bisa melakukan kesalahan. Dan ya ini mungkin lebih ke Vester yang harus dipantau terus dan harus berhati-hati bagi para rider, karena disuntuh saja langsung oleh Gilang. Take notes untuk para race direction, karena barusan kita lihat cukup jelas ya kontak yang terjadi antara Gilang juga Vester. Semoga tidak terjadi lagi, dan semoga pun Vester tidak terpercik deh amarahnya setelah Gilang melakukan maneuver yang cukup agresif. Juanda lagi nampaknya kembali lagi Juanda harus terjatuh lagi dan lagi. Jadi kalau misalkan di race di platform 1 ya di MAI itu Juanda memang kalau udah finish nih, kalau udah P1 gak tau kenapa dia suka begini nih. Udah P1 di race sebelumnya, di race berikutnya kadang emang suka nggak tahu kenapa. Ada apa dengan Juanda kita belum tahu. Tapi semoga saya dia bisa kembali lagi mendapatkan performance yang terbaik. Dan sekarang di posisi 9 untuk Juanda, sementara itu ada Aslam dan juga Gilang di posisi 2, posisi 1. Ilbestia di posisi keempat mengejar Vester. Yang sayang sekali tadi sudah memberikan performance yang baik, sudah bisa ada di posisi terdepan, tapi nampaknya harus terjatuh untuk ACY dan sekarang turun ke posisi ke-8, masuk ke lap keempat bersama Gilang, Aslam, Vester dan juga Ilbestia.
Iya, dan tadi kita lihat juga Aceh sayang sekali harus terjatuh di sana. Il Bestia sangat keras sekali tadi di lingkungan pertama untuk mengejar Faster. Sepertinya Faster ini sudah kehabisan trik ya. Karena kita lihat juga nih dia menggunakan trik motor belok ke kiri, badan ke kanan nih. Kita lihat di sini dengan Faster masih mencoba untuk menghindari babatan habis dari Il Bestia di sana, dan kita lihat di sini ada Marjan Gima yang sudah menempel Mang Pras untuk mencoba untuk melesat untuk kelima besar di sini dengan Mampras menggunakan Honda di sana berada di posisi kelima, masih mencoba untuk defense posisinya dengan Marjan di belakangnya di sana. Kita lihat di sini. Oh, tepan yang sangat keras sekali tadi dari Marjan. Block pass sepertinya dari Mang Pras yang mencoba untuk ini RD dia ini di sini. Apa yang terjadi ini, akankah Mang Pras atau memang memang di sini ada atau gimana biasa melihatnya ya, kesalahan-kesalahan yang dibuat ini. Sayang sekali tadi rider-rider sebenarnya memang mencoba untuk tampil sangat bagus sekali di sini, tapi sayang sekali kita lihat juga untuk di game ya, karena di game juga untuk battle keras sangat sensitif sekali karena bisa menyebabkan rider jatuh, dan seperti tadi kita lihat juga dengan Mang Pras, dan juga kita tadi melihat juga Faster yang hampir saja tadi terjatuh dan juga hampir saja masuk ke dalam gravel. Dan kita lihat sini Juanda masih mencoba untuk kembali ke posisinya seperti tadi, seperti Gilang di sini yang sekarang sudah memimpin jalannya balapan. Kita sudah membicarakannya Ariel, dan sekali lagi di sini rider saling sentuh di sana dengan Juanda dan juga Bale untuk memperebutkan posisi ke-6. Gas full push dari semua rider kita lihat barusan jadi kepada Marjan lagi-lagi harus crash dan faster. Nampaknya glitch dan juga tersudutkan oleh Juanda barusan, tidak berhasil. Il Bestia Ya barusan. Dengan Il Bestia nampaknya harus berakhir dengan sangat buruk untuk Faster. Ada Didio yang nampaknya tidak berhasil menyelesaikan balapan, ada kemungkinan kendala koneksi dan lain hal, tapi ya sangat disayangkan sekali. Dan nampaknya ini semua rider memang melakukan push yang sangat-sangat luar biasa ekstrim. Dan ya tadi seperti yang Lucian bilang, kalau misalkan di game ini slightest touch saat ada tikungan atau ya konteks sedikit apapun itu bisa sangat-sangat berbahaya, karena ya seperti tadi kita lihat ke Bali ya tadi yang tadi itu ya, atau siapa tadi? Marjan, sorry. Ke Marjan, saat tikungan ke sebelah kanan itu emang sedikit itu pun bisa membuat dia terjatuh gitu. Tapi ya sangat sayang sekali untuk Marjan sekarang di posisi ke-8 dan harus bisa naik lagi perlahan dengan sisa 3 lap yang ada. Sementara itu Il Bestia dan juga Aslam sedang bertarung untuk posisi kedua di turn 10 dan juga turn 11. Langsung saja mengambil tikungan ke kanan, 3 tikungan sekaligus harus bisa dimanfaatkan. Mungkin ini flow-nya mirip-mirip sama di Misano lah kurang lebih, tapi Misano lebih lebar dan juga lebih high speed. Di sini lebih technical, dan nampaknya baik Aslam maupun Il Bestia berhasil melibas tikungan tersebut dengan cukup baik dan masih bertarung untuk posisi kedua, posisi ketiga dengan selisih 0,1 detik. Il Bestia semakin dekat lagi mengatui pressure yang sangat luar biasa untuk Aslam bersama Aprilia. 2 Aprilia, 2 tim yang berbeda bertarung untuk posisi kedua. Going on, tim dari sebelah kiri mendapatkan line yang lebih baik, tapi defensive line dari Aslam akankah bisa diwujudkan? Tapi nampaknya masih belum. Aslam into the inside. Terlalu lebar. Keluar. Kita lihat switch di sebelah kiri sudah menunggu untuk Il Bestia. Akankah ada momen Il Bestia yang inside in the chicane? Ini yang tadi kita bicarakan Ariel. Low side dari Il Bestia nampaknya harus terjadi di turn kedua. Il Bestia is down and out, dan re-entry yang cukup bahaya ke teammate sendiri Juanda. Give it the pass. Itu dia, Il Bestia memberikan posisinya ke Juanda dari posisi keempat. Aslam nampaknya berhasil mempertahankan posisi kedua dengan sangat agresif, meskipun ini memberikan gap yang cukup dekat ke Faster yang sekarang sudah ada di attacking position di posisi ketiga, turn ke-6 mengakhiri sektor kedua. Turn 7 ada depan mata. Angga Faster bisa memanfaatkan hairpin kedua ini, tapi nampaknya masih ada Aslam yang berhasil memanfaatkan atau mempertahankan racing line-nya sangat kuat. Faster Faster kita lihat di sana. Balas lagi oleh Aslam, tapi nampaknya masih bisa ditahan oleh Faster. Masih kita 10, itu dia Aslam, nice switchback, nice run dari Aslam. Kita akan dapat slipstream di tikungan 10 dan juga 11, masih 12 dan 13. Akankah Aslam bisa mempertahankan racing line-nya? Faster from the inside, nampaknya masih harus sabar lagi untuk Faster di posisi ketiga untuk sementara
nice battle dari Aslam dan juga Fester yang barusan kita lihat masuk ke turn ke-14 di lap ke-6. Iya betul sekali Ariel, dan kita lihat di sini Fester masih mencoba untuk menempel keras Aslam di sana di posisi kedua, dan dari luar lagi-lagi Fester mencoba tadi menginjak curb. Kita lihat di sana akankah dia melebar di sini di tikungan terakhir, dan masih ditempel oleh Fester, namun exit yang sangat baik tadi dari Aslan. Dan kita lihat di sini akankah Fester mencoba untuk slip karena kita lihat juga di sini Ducati memiliki kekuatan di lurusan. Ini yang terjadi tadi sepertinya yang di Chang sepertinya terjawab sudah apa yang terjadi dengan Fester tadi. Kenapa kok motornya bisa crash di lurusan ya tadi, dan juga sampai menyeberang track tadi, dan kita lihat di sini sudah terjawab sudah. Dan Juanda di sini jika dia masih berada di posisi ketiga sampai finish, kita bisa melihat bahwa dia poinnya sama sepertinya dengan Gilang, karena kita lihat juga Gilang juga pole di race pertama dan juga dia posisi 3, dan kita lihat di sini Juanda pole dan juga posisi ketiga di sini. Tapi akankah bisa jadi terbalik di sini karena jaraknya antara Juanda dan juga Aslam sangat dekat sekali. Akankah Juanda berhasil mengovertake Aslam dan akhirnya dia bisa untuk memimpin klasemen di DRL 2025. Kita lihat di sini Gilang sangat jauh sekali, 7 detik Ariel di sini meninggalkan Aslam tadi sepertinya karena battle ya, mungkin ya Aslam dengan Juanda, dengan Aslam dengan El Bestia, dengan Aslam dengan Fester. Namun di sini siapa yang berdiri, yaitu masih dengan Aslam di sana di posisi kedua yang masih mempertahankan posisinya. Tapi kita tidak tahu dari RD mungkin akankah nanti akan ada penalti atau apapun itu, kita masih belum tahu. Dan kita di sini Juanda, kita lihat sudah bisa melihat motor Aslam di depannya ini Ariel. Kita lihat di sini Juanda masih mencoba untuk mendekatkan diri ke Aslam. Yes, 1 detik di belakang Aslam, sangat sedikit sekali waktu yang dimiliki oleh Juanda 39 di posisi ketiga. Fester sementara itu yang tadi mengalami lock up di straight yang sangat aneh tentunya bisa terjadi. But ya sekarang sedang berusaha untuk bisa di top 5 melawan Mangpros di posisi 5 dengan Honda ya kalau dia. Iya Honda. Kita lihat apakah Fester bisa masuk di top 5 setelah tragedi yang sangat mengerikan. Dia bisa lagi dia. Fester berhasil melakukan pressure terhadap Mangpras dan berhasil melakukan overtake yang sangat clean, tapi ada Mangpras kembali lagi ada di slipstream moment dan akan bisa mendapatkan slipstream di untuk ketar kali ini. Akan Mangpras bisa mendapatkan dan masuki turn 1 di Honda Power versus Ducati. Nampaknya masih belum ya. Mangpras ada di belakang Fester, tepat di belakang Racing Line Fester, dan nampaknya harus bisa defend terus untuk bisa finish di posisi 5. Ini untuk posisi 4 sampai 9 semuanya ada lap penalti, bahkan sampai posisi 11. Jadi semuanya ada di posisi yang sama lah. Sementara itu Juanda 39 masih menghantui Aslam semakin dekat lagi, 0,4 detik di melebar. Dan di mana ke Juanda? Nampaknya berhasil mengambil inside line. Entry yang sangat baik dari Juanda. Nampaknya Aslam mungkin late break, mungkin telat rem, tapi Juanda yang berhasil manfaatkan turn ke-6 dan sekarang berhasil naik posisi kedua. Kondisi sudah sangat berbeda dari prediksi Lucian yang barusan sebutkan. Akankah Juanda bisa finish di posisi kedua dan bisa aman terus di klasemen sementara, karena dengan posisi finish seperti ini Juanda masih ada di top klasemen setelah race 1 yang tadi kita saksikan. Sementara itu Gilang di posisi pertama masih sangat aman, luar biasa, semakin jauh lagi 8,9 detik, bahkan ya bisa kita bilang sudah menuju 9 detik di posisi terdepan meninggalkan Juanda dan juga Aslam sampai pertarungan terakhir di sektor terakhir, lap terakhir. Gilang sementara itu sudah ada di tikungan terakhir. This is a sweet redemption dari Gilang yang barusan di race pertama harus menelan pil pahit dan harus terima finish di posisi ketiga. But this is it, Gilang bersama Ducati Factory yang akhirnya berhasil finish di posisi pertama. Celebration yang sudah sangat pede barusan tadi. Dan ya, Gilang is our champion here in the second race. Juanda nampaknya berhasil finish di posisi kedua bersama Aslam menutup top 3 di posisi ketiga, dan juga Il Bestia di posisi keempat. Nice run dari top 4 kita, dan sekarang nampaknya Mangpras berhasil finish posisi kelima. Fester Gilang turun ke posisi 9 memberikan Zaxwin posisi ke-6 dan juga Marjan yang akhirnya berhasil finish setelah race 1 barusan di posisi ke-7. Balik di posisi ke-8 dan juga Fester di posisi ke-9 diikuti Zen 13, ACY Afrizal, Yan Nagisa dan juga Dwi Put di posisi ke-10 sampai 14. Iya betul sekali, dan
Tadi juga hampir saja ada pertanyaan tadi setelah Juanda berhasil menyalip Aslam tadi, dan pertanyaannya adalah Juanda akankah bisa melewati garis finish, dan ternyata menjawab sudah. Tadi kita lihat juga di sini ada Gilang yang berada di posisi pertama dengan fastest lap ya 1:48.793 di sini, dan juga ada Juanda di posisi kedua yang sepertinya plus 8 detik dari Gilang, sangat jauh sekali jaraknya dengan 1:48, sama hampir sama ya 7:94 sepertinya pace-nya, dengan Aslam yang berdiri kokoh di posisi podium di posisi ketiga. Ilbestia yang tadi hampir saja sayang sekali harus melakukan penalti berada di posisi keempat. Ada Zaksvin di posisi 5, Mang Pras posisi 6, dan Marjan Gimang sayang sekali harus crash tadi sudah berada di posisi podium, berada di posisi 7, dan kali ini tidak bensin habis untuk Marjan Gimang. Dan posisi 8 ada Bale dengan posisi 8, dan kita lihat ada Vester yang sayang sekali tadi harus jurus-jurusnya malah membunuh dia sendiri tadi di posisi 9 di lurusan tadi. Ada Zan 13 yang crash di lap pertama di posisi 10, ada ACY yang juga crash di lap pertama di posisi 11, dan juga ada Van di posisi 13, dan juga ada di Putra di posisi 14. Oh, ada Afrizal di posisi 12. Wah, ini sangat seru sekali ini Ariel, karena kuncinya di lap terakhir ya, tadi ada di Juanda ya. Juanda berada di akhirnya bisa menaiki satu posisi lah di atas Gilang sekarang, yang harus bisa puas dengan time-nya. Mungkin terpaut 5 poin doang kali antara Gilang dan juga si ini ya Juanda ya, karena kita lihat juga Juanda enggak, mungkin berapa ya, 25 dengan 16. Oh, 9 poin mungkin. Terpaut 9 poin dari mungkin antara Gilang dan juga Juanda yang berada di posisi 1 dan juga 2 di klasemen, karena kita lihat juga tadi finishnya hampir sama, identikal, karena tadi kalau Juanda berada di posisi 3 berarti poinnya sama. Cuman karena tadi Juanda berada di posisi kedua dan poin 20, dan kita lihat di sana juga dengan si Gilang yang berada di posisi pertama dengan 25 poin, ya mungkin terpaut 5 poin lah mungkin kalau saya kira-kira, atau 4 poin lah mungkin, sekitar segitu. Dan mungkin kalian akan melihat hasil poinnya mungkin nanti di postingan, atau mungkin karena RD mungkin sedang mempersiapkan, atau mungkin nantinya ada di postingan di DRL atau di TikTok kita di DRL sini. Kita masih menunggu. Gimana nih Ariel, bicara dengan race-nya tadi nih? Yes, well done race ya. Kita lihat semuanya memasak dengan sangat luar biasa. Benar-benar race yang sengit, dan kita lihat pertarungan demi pertarungan di front pack, mid pack, dan juga di belakang sana semuanya bertarung dengan sangat baik dan sangat agresif. Yang tidak saya sangka adalah agresivitas dari semua rider yang luar biasa. Benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin menampilkan yang terbaik dan juga finish di posisi terbaik tentunya. Tapi di round kali ini di race 1 dan juga race 2 berhasil dikuasai oleh Juanda dan juga Gilang yang berhasil finish di posisi pertama dengan sangat luar biasa. But heads off untuk semua rider yang tampil dengan luar biasa semuanya. Saya lihat tadi semuanya benar-benar all out, dan ya terlepas dari apa yang terjadi yang tidak bisa kita handle gitu ya dari rider-rider, nggak ada yang disconnect, ada yang tiba-tiba lock up remnya, itu ya mungkin bad luck dari masing-masing rider itu sendiri. But it is what it is. Semoga di next race bisa tampil dengan lebih baik, tentunya itu adalah harapan kita. Dan tadi dari tadi ya stream gue notice ada hashtag Go Aslam. Ini Aslam fanbase-nya yang sangat kuat ya. Jadi hashtag Go Aslam terus dikumandangkan guys. Kalau misalkan emang ini hashtagnya bisa terus berjalan, mungkin akan ada hashtag berikutnya, ada hashtag Juanda, hashtag Go Gilang, mungkin akan ada lihat saya sendiri nanti. Tapi ya itu dia akhir dari round pertama di race kedua di Qatar. Sangat luar biasa. Ada ya, ini ada komentar dari rider-rider juga masing-masing tadi. Iya. Jens yang kecewa dengan diri sendiri, mungkin di race berikutnya Jens bisa tampil lebih baik lagi. Dan ada Marjan. Ada Marjan juga ya, tadi gue lihat. Mana tuh Marjan ya? Dah males tuh. Nah, Anda ini sekali ini tidak bensin habis ya. Jadi jangan malas ya deh. Ini udah beruntung bisa finish tadi di posisi 7. Tapi ya mungkin karena kejadian tadi ya, mungkin karena crash tadi kita lihat tadi juga mungkin membuat Marjan di sini kecewa mungkin. Dan mungkin ini PR untuk direction ya, yang harus mencatat dan juga melihat-lihat lagi kejadian yang terjadi, karena tadi ada beberapa kotak yang mungkin harus jadi notes lah untuk para race direction kita.
Berarti itu dia untuk race kedua di round pertama di Qatar, yang sekali lagi selamat untuk Gilang berhasil finish di posisi pertama. Dan setelah ini kita akan memasuki round kedua di mana akan berjalan di Mugello dan juga di Brno. Itu di tanggal 28 untuk qualifying dan juga tanggal 29 untuk race-nya. Jadi untuk teman-teman semua bisa dicatat dulu. Untuk hari Sabtu tanggal 28 November kita akan kembali ke sesi qualifying di Mugello dan juga di Brno, dan race-nya ada di tanggal 29 November di hari Sabtu. Tadi di Jumat ya, sorry, untuk qualifying-nya di minggu depan untuk round kedua. Oke, oh ya, sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, dan terima kasih untuk sponsor di DRL, ada Master Printing dan juga ada ada teman-teman yang sudah mendukung berjalannya DRL 2025, ada Sylvester, ada Pascal Tio, Toha Main Game, dan juga ada Fata. Oke. Iya, nih. Kita lihat di sini juga sepertinya banyak sekali ya, kalau lagi ada 30.000 nih. Kita lihat di sini juga ada 373 penonton dan penonton, ada 373 komen di sini, dan terima kasih juga yang sudah menonton, ini sangat banyak sekali. Tadi kita lihat juga tadi ada banyak banget yang komen juga, mungkin mendukung para ininya sendiri ya, para rider-ridernya sendiri, atau ada rider juga yang nonton juga mungkin dengan info-info di live mungkin kali lihat. Ini mungkin Gilang tadi juga nonton kali, lihat oh ini Juanda Crash nih, wah berani pasti berapa dia nih. Oke. Dan terima kasih juga yang sudah pada tap-tap layar dan juga sudah give kita di TikTok ini. Dan ini mungkin pertama kalinya ya kita live di TikTok, jadi sorry juga mungkin kalau misalnya kita juga belum terbiasa untuk komentator di TikTok, karena biasanya kita di YouTube ya Ril ya. Jadi ini baru pertama kali di TikTok, jadi vibes-nya beda, dan mungkin juga karena hawanya beda, jadi kita pembawanya juga mungkin sedikit beda, mungkin sedikit lebih kasual ya daripada di YouTube yang biasanya kita formal banget itu Aril. Jadi di sini kita agak kasual dikit nih. Ya, tapi itu dia untuk race kita round pertama di Thailand dan juga di Qatar. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Dan ya mungkin itu saja yang bisa kita tampilkan untuk hari ini. Sekali lagi selamat untuk semua rider yang sudah tampil sangat luar biasa. Selamat untuk Juanda yang berhasil memenangkan race 1, dan juga selamat untuk Gilang yang berhasil memenangkan race kedua. Sekali lagi untuk round kedua itu race 3 dan juga race keempat akan ada di minggu depan. Qualifying akan dijalankan di hari Jumat tanggal 28 November, dan race-nya akan berjalan di tanggal 29 November di hari Sabtu. Oke, mungkin itu saja untuk balapan kita malam hari ini. Adakah pesan-pesan yang harus disampaikan dari Race Direction? Kita tunggu dulu. Oke, sudah aman semua, dan ya sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan race di malam hari ini. Terima kasih juga tadi sudah give, ada Gaming dan juga ada Ken One. Thank you sekali, dan jangan lupa untuk teman-teman semua di tap layarnya, di like dan juga follow kami di DRL supaya tidak ketinggalan event-event berikutnya dan juga race berikutnya. Terima kasih juga sekali lagi untuk sponsor dan juga supporter yang sudah mendukung berjalannya DRL 2025. Semoga kita bisa terus berkembang dan juga memberikan race-race yang terbaik. Oke, mungkin itu saja ya untuk balapan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih untuk semua pembalap yang sudah tampil sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk Race Direction dan juga semua kru di DRL. Kita pamit undur diri dulu untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan hari Jumat untuk qualifying dan juga race di hari Sabtu. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sehat-sehat terus, and see you guys in the next race.